Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hasanah akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri untuk matematika peminatan kelas 11 IPA. Sebelum masuk ke materi yang dibahas, kita masuk dulu ke materi prasyaratnya. Nah, untuk kuadran trigonometri itu ada empat kuadran ya. Kuadran pertama itu dimulai dari 0 derajat sampai ke 90 derajat, itu semua positif. Sedangkan kuadran 2 dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat hanya sinnya saja yang positif. Kuadran ketiga dari 180 derajat ke 270 derajat tangannya saja yang positif. Dan untuk kuadran 4 dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat cosnya saja yang positif. Oke. Lalu kita ingat untuk grafik sinus. Grafik sinus itu dimulai dari 0 naik ke 1 di 90 derajat. Lalu untuk grafik kosinus dimulai dari 0 derajat itu bernilai 1, grafiknya turun sampai ke 90 derajat dengan nilainya 0. Jadi di saat masuk ke sudut-sudut istimewa, kita bisa dengan mudah menghafalnya ya, yaitu nih, kita mulai di sinus ya, dimulai di sinus karena grafiknya naik, di sini naik, dimulai dari 0 berarti kan, maka di 30 derajat akan naik ke setengah, terus 45 derajat naik setengah akar 2, di 60 derajat naik lagi akarnya jadi setengah akar 3. Lalu di sin 90 derajat naik di setengah akar 4. Setengah akar 4 itu berarti 2/2 kan, atau 1. Nah, sedangkan untuk kosinus itu sendiri grafiknya turun dari 1 ke sini ke 0 di saat 90 derajat. Jadi kita balik aja, 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah sampai 0. Nah, untuk tangan ini sendiri apa rumusnya? Sinus per kosinus. Berarti untuk 0 derajat 0 dibagi 1 hasilnya 0. Terus untuk 30 derajat setengah dibagi setengah akar 2 hasilnya 1/3 akar 3. Untuk setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. 60 derajat berarti setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. Dan di saat tangan 90 derajat 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Oke. Lanjut. Kita taruh kuadrannya di sini biar mengingat ya. Dan tabel untuk sudut-sudut istimewanya. Misalnya kita ingin mengetahui nilai dari sin 150 derajat. Nah, 150 derajat itu di kuadran berapa sih? Di kuadran 2. Di sini ya. Di kuadran 2. Nah,
150 derajat itu kurangnya berapa untuk jadi 180 derajat? Berarti 180 derajat min 150 derajat. Berarti kurangnya 30 derajat. Nah, di kuadran 2 sinus ini positif atau negatif? Ternyata positif. Berarti untuk sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Lanjut, misalnya kita punya cos. Untuk cos sama 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu kurangnya berapa ke 180 derajat? Ternyata 60 derajat. Karena kurangnya 60 derajat dan dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya sinnya yang positif, berarti nilai cos ini akan negatif. Untuk cos 60 derajat itu berapa sih? Ini kan setengah, berarti min setengah. Lanjut ke tangan. Tangan 135 derajat. 135 derajat itu di kuadran 2. Karena tangan di kuadran 2 sinnya saja yang positif, berarti tangan ini bernilai negatif ya. Negatif. Nah, dari 135 derajat kurangnya berapa ke 135 derajat itu? Berarti kurangnya 45 derajat ya. Berarti untuk min 45 derajat itu min 1. Selanjutnya untuk kuadran 3. Kita misalkan ingin sin 225 derajat. Nah, sin 225 derajat itu berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu hanya tangan yang positif, berarti nilainya akan negatif. Nah, sin 225 derajat itu lebihnya berapa dari 180 derajat ini? Ternyata sin 225 derajat itu akan lebihnya 45 derajat. Nah, sin 45 derajat itu hasilnya berapa? Setengah akar 2. Karena negatif berarti min setengah akar 2. Selanjutnya untuk cos. Untuk cos 210 derajat. Cos 210 derajat itu lebihnya berapa dari 180 derajat? Ternyata lebihnya 30 derajat. Berarti kita cari cos 30 derajat di kuadran ketiga. Karena kuadran ketiga hanya tangan yang positif, berarti nilainya negatif. Untuk cos 30 derajat itu ternyata setengah akar 3. Oke, selanjutnya misalnya tangan 240 derajat. Nah, tangan 240 derajat itu di kuadran ketiga, lebihnya berapa dari 120 derajat? Berarti ditambah 60 derajat. Berarti untuk tangan 240 derajat ini di kuadran 3 nilainya positif. Maka tangan 60 derajat ini hasilnya akar 3. Oke. Sampai sini dimengerti kan ya? Oke, kita lanjut ke persamaan trigonometrinya ya.
himpunan penyelesaian persamaan cos X sama dengan min setengah akar 3 untuk 0 derajat untuk X lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat adalah, nah cos X ini nilainya negatif. Kalau cos X nilainya negatif, kira-kira dia berada di kuadran berapa? Ini kan kuadran 1 ya, semua positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif sin, terus kuadran 3 yang positif tan, kuadran keempat yang positif itu cos. Nah, berarti di saat cos nilainya negatif, kita dapat untuk kuadran 2 dan 3 ya. Nah, berarti dari 90 sampai 270 derajat. Terus setengah akar 3 itu nilai cos berapa? 30 derajat. Berarti untuk 30 derajat ya. Berarti di sini kurang 30 derajat. Untuk cos 180 derajat dikurangi 30 derajat berarti cos 150 derajat. Lalu untuk lebihnya dari sini berarti cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Hasilnya cos 210 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya di 150 derajat dan 210 derajat. Yang C ya. Lanjut. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri untuk tangen X plus 150 derajat sama dengan min 1 untuk 180 derajat untuk X lebih besar sama dengan 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ya ini menjadi X plus 15 derajat. Berarti kalau tengahnya kita ubah menjadi X 15 derajat, di sini akan ditambah juga 360 derajat plus 15 derajat. Nah, sebelumnya pun akan menjadi 180 derajat plus 15 derajat. 180 ditambah 15 berarti 190 derajat. Kurang dari sama dengan X plus 15 derajat kurang dari sama dengan 375 derajat. Nah, untuk nilai tangen yang negatif berada di kuadran berapa? Di sini kan semua ya, kuadran 1 semua. Dan di kuadran 3 ini tangen positif. Berarti berada di kuadran yang ini ya, 2 dan 4. Nah, di kuadran 2 dan 4. Nilai tangen yang nilainya 1 itu berada di 45 derajat. Berarti kita bisa kurangkan di sini ya 180 derajat untuk menuju kuadran 2 ini, berarti 180 derajat min 45 derajat. Hasilnya tangen berapa? 135 derajat. Untuk yang ini berarti dari 360 ya. Kita kurang berarti untuk tangan 360 derajat dikurangi 45 derajat hasilnya
tangan 315 derajat. Nah, ini dan ini yang memenuhi syarat di sini yang mana? 315 derajat berarti di 350 derajat 315 derajat untuk X plus 15 derajat 315 derajat berarti X nya berapa? 300 derajat hasilnya deh. Oke, sampai di sini bagaimana?